Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Ibu Ratih, selaku dosen mata kuliah komunikasi kelompok organisasi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 Kamar Darie akan memaparkan proposal kreatif dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Hirunisa, lalu ada Niputu Surya Ifajani, Cornelia Agustin Tan Priyatna, Rakika Nashwa Adi Putu, dan Tufa Fatia. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu makna logo. Camaraderie, bunga dalam logo Camaraderie melambangkan harapan organisasi ini, yaitu keharuman, cinta kasih, kebahagiaan, dan kasih sayang. Sedangkan lingkaran yang terdapat pada logo menggambarkan pertahanan, kekekalan, kesetiaan, kesempurnaan, dan integritas. Apabila digabungkan, logo Camaraderie melambangkan akan kekalnya perasaan cinta, keharuman, dan kasih sayang antar sesama di dalam organisasi, serta integritas dalam penerapan kinerjanya. Penulisan kata Camaraderie yang diletakkan pada logo yang menggunakan huruf sambung juga menggambarkan persahabatan yang akan selalu bersama dan bergandeng dalam setiap keadaan. Dan yang terakhir, slogan dari Camaraderie yaitu Unite the Intention, Together is the Hope, yang artinya satukan asa, bersama meraih harapan, diharapkan akan selalu terwujud dan akan menjadi penyemangat bagi para pendiri, pekerja, maupun konsumen dari Camaraderie. Baik, kemudian tentang Camaraderie ini, Camaraderie merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2022. Camaraderie berfokus pada kegiatan charity yang dananya didapatkan dari penjualan handicraft daur ulang yang ramah lingkungan. Camaraderie ini yang berarti rasa saling percaya dan persahabatan di antara orang-orang yang menghabiskan banyak waktu bersama. Akhirnya menjadi nama organisasi kami. Camaraderie sangat menggambarkan perjalanan tim kami, di mana Camaraderie terdiri dari 5 mahasiswi ilmu komunikasi yang memiliki tugas besar UAS mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi untuk membuat organisasi, yang pada akhirnya kami memilih untuk membentuk organisasi yang bergerak di bidang pemasaran berbasis sosial kemanusiaan. Dalam Camaraderie terdapat struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga 2 kepala divisi. Yang pertama adalah ketua, yaitu saya sendiri, Niputu Surya Ifajani, dengan tupoksi. Yang pertama, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, memimpin pelaksanaan program. Yang ketiga, bersama-sama dengan sekretaris dan juga bendahara, serta kepala divisi, untuk merancang agenda dan mengupayakan pencarian serta penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program dalam organisasi. Yang keempat, memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan fungsi dan peran dari kepala-kepala divisi agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Selanjutnya itu sekretaris, yaitu saya sendiri, dengan tugas yang pertama membantu melaksanakan suatu rumusan acara atau kegiatan, yang kedua mengkoordinasikan urusan administrasi, keuangan, evaluasi, serta pelaporan, yang ketiga mengatur dan mencatat hasil rapat, dan yang terakhir yaitu mengorganisir dan menyampaikan pesan. Lalu yang ketiga yaitu saya, Tasya Eka, saya memegang sebagai bendahara. Tugas dari bendahara ini yaitu pertama menyusun rencana anggaran, yang kedua melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan dalam organisasi, yang ketiga menyusun laporan, pembukuan, pengeluaran, dan pemasukan, yang keempat mengatur dan mengelola bukti transaksi, dan yang terakhir yaitu menyimpan dan mengeluarkan uang yang dibutuhkan. Lalu ada saya sendiri, Cornelia Agustin Tan Priyatna, sebagai marketing dan memiliki tupoksi untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk, lalu menjual produk kepada konsumen, mencari dan memberitahukan kepada organisasi mengenai kelebihan dan kekurangan suatu produk, memiliki tugas untuk menghubungkan suatu organisasi dengan lingkungan sekitar, dan yang terakhir untuk menjaga hubungan baik antara organisasi dengan konsumen. Baik, selanjutnya ada saya, Tufa Fatia Muja, yang bergerak di bidang humas dan kemanusiaan dengan tupoksi. Yang pertama ada merencanakan dan melaksanakan acara yang berhubungan dengan publik, mengembangkan strategi krisis hubungan masyarakat yang berkaitan dengan organisasi berdiri, dan yang terakhir ada menjaga hubungan baik dengan berbagai macam media. Kemudian berikut ada visi dan misi kami. Visi kami yaitu terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama pada aspek sosial untuk menciptakan kehidupan yang selaras. Dan misi kami yang pertama ada memanfaatkan sampah daur ulang dengan memproduksi produk kerajinan tangan yang ramah lingkungan.
Dan misi kami yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama melalui program-program kerja dari Kamaraderia ini. Oke, masuk kepada budaya kerja. Sebuah perusahaan akan dikatakan sukses ketika memelihara budaya kerja yang didasarkan pada serangkaian karakteristik yang sejalan dengan strategi bisnis dan struktur organisasi. Kamaraderia ini sendiri mempunyai budaya kerja yang tentunya dapat mendorong perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Budaya kerja yang dimiliki oleh Kamaraderia yang pertama yaitu memiliki tujuan. Kamaraderia mempunyai tujuan utama dalam sebuah perusahaan yang sesuai berdasarkan dengan misi kami, yaitu pada aspek sosial untuk menciptakan kehidupan yang selaras. Aspek sosial tersebut didorong dengan adanya kegiatan berniaga dalam perusahaan ini. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menjamin kenyamanan karyawan. Budaya kerja ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mencegah insiden yang tidak diinginkan. Kamaraderia berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk para karyawannya agar tidak mengenal dan merasakan lingkungan dengan kerja yang toksik. Karena kenyamanan dalam sebuah pekerjaan itu adalah hal yang utama sebagai pendorong semangat dan stabilitas dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjalin komunikasi yang efektif. Kamaraderia mampu menjalin komunikasi yang efektif antara karyawan beserta dengan karyawan lainnya maupun dengan atasan. Hal ini berdampak besar pada perusahaan, karena dengan adanya komunikasi yang efektif dapat memastikan bahwa setiap pegawai berada pada halaman yang sama dan tidak ada yang tertinggal. Selain itu, jalur komunikasi yang terbuka mendorong pertukaran ide dan memicu inovasi baru dari setiap karyawan. Yang terakhir yaitu menghargai pemberian feedback. Tujuan Kamaraderia dalam pemberian feedback ini yaitu untuk mendengarkan suara dan pendapat para karyawan sehingga muncul perbaikan di perusahaan dan meningkatkan tingkat kompetensi pada karyawan. Feedback ini juga merupakan media bagi karyawan untuk menjawab keluhan dari para klien dan mengubahnya menjadi suatu pengalaman yang positif, juga menambah pelajaran untuk kedepannya. Berikut adalah rencana kegiatan dari Kamaraderia sendiri, yaitu yang pertama, pembuatan produk kerajinan tangan dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Yang kedua, penjualan produk hasil kerajinan tangan melalui media sosial dan website Kamaraderia, serta dimeriahkan oleh konser pundi amal yang berkolaborasi dengan kelompok musik. Yang ketiga yaitu penggalangan dan penyaluran dana dari hasil penjualan produk Kamaraderia kepada yayasan sosial dengan target utama yaitu panti asuhan. Yang kedua, panti jompo. Yang ketiga, kelompok musisi jalanan. Yang keempat, pengepul dan pendaur ulang sampah. Dan yang kelima, yaitu panti disabilitas. Lalu kami memiliki rencana jangka pendek. Yang pertama, untuk memproduksi kerajinan kami dengan minimal 20 kerajinan per minggunya. Lalu kami untuk memperkenalkan dan mempromosikan nama Kamaraderia lewat beberapa jejaring media sosial yang ada. Dan memastikan supplier bahan daur ulang untuk pembuatan produk kerajinan tangan. Yang keempat, di bulan Ramadan, Kamaraderia akan membagikan makanan takjil kepada masyarakat sekitar, yang mana dananya sendiri diperoleh dari hasil penjualan produk Kamaraderia. Lalu yang terakhir, membangun berbagai relasi dengan berbagai komunitas musik dan bank sampah yang ada di Bandung. Lalu rencana jangka panjangnya, dalam kurun waktu 3-5 tahun, Kamaraderia akan fokus pada perencanaan pembuatan dan penjualan produk kerajinan. Yang kedua, mengembangkan Kamaraderia agar menjadi sebuah organisasi yang besar dan dapat mencakup lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, melakukan penyaluran dana kepada beberapa yayasan sosial. Yang keempat, mengelola media sosial dan website dari Kamaraderia. Yang kelima, berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan. Oke, selanjutnya berikut adalah 6 produk utama kami, yaitu ada tote bag dari kanvas, selanjutnya ada sendal rotan, lalu ada baju rajut, ada tas rajut, ada dompet, dan juga ada tumbler. Selanjutnya berikut merupakan sosial media kami dalam platform Instagram dengan username kamaraderia.id. Nah, di dalam Instagram ini kami juga mengupload produk-produk yang kami jual untuk nantinya sebagai gambaran untuk konsumen. Selanjutnya di platform TikTok dengan username kamaraderia.id kami juga mengepost video-video mengenai produk-produk yang kami pasarkan.
Lalu sosial media selanjutnya ada di platform Facebook dengan nama Camaraderie Official. Di Facebook juga kami mengupload beberapa produk yang kami pasarkan. Nah, di ketiga platform sosial media yaitu Instagram, TikTok, dan juga Facebook, kami meletakkan link pada bio untuk memudahkan konsumen dalam pembelian dan transaksi untuk membeli produk-produk kami. Nantinya akan diarahkan ke Shopee, Tokopedia, dan juga website kami. Berikut merupakan website dan store yang kami miliki. Yang pertama ada website dengan link https://www.camaraderie.com. Lalu ada online store yaitu Shopee dan juga Tokopedia, dan yang terakhir ada offline store. Ya, cukup sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Semoga yang kami paparkan tadi dapat memenuhi tugas besar dari komunikasi kelompok dan organisasi ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.